Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mahardika Nur Permatasari, dosen Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT TP pada bidang pengajaran untuk memenuhi proses sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini saya akan menjelaskan rencana dan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah planktonologi. Saya mengampu mata kuliah planktonologi pada tahun ajaran 2025-2026 di semester genap. Mata kuliah ini memiliki beban studi 3 SKS dengan proporsi 2 SKS perkuliahan tatap muka dan 1 SKS praktikum. Planktonologi merupakan mata kuliah wajib program studi yang diberikan kepada mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini akan memberikan gambaran mengenai plankton sebagai komponen fundamental dalam ekosistem akuatik, kajian tentang klasifikasi, adaptasi, distribusi, metode pengumpulan identifikasi, serta analisis plankton dan aplikasi planktonologi dalam bidang perikanan dan pengelolaan kualitas perairan. Proses pembelajaran dirancang secara interaktif dengan pendekatan berpusat pada mahasiswa. Pendekatan ini menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama dalam pembelajaran melalui pengembangan kreativitas, kapasitas kepribadian, serta pemenuhan kebutuhan pembelajar mereka. Selain itu, pembelajaran ini diarahkan untuk membangun kemandirian mahasiswa dalam mencari, mengolah, dan menemukan pengetahuan melalui interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Proses pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus berupa perkuliahan tatap muka di kelas sesuai jadwal, penyampaian materi, memandu diskusi, dan berinteraksi langsung dengan mahasiswa. Pembelajaran asinkronus dilaksanakan melalui Learning Management System yang bisa diakses di eldiru.unsud.ac.id, di mana ini merupakan tempat mahasiswa untuk mengakses bahan ajar, mengerjakan tugas, dan mengikuti forum diskusi dan melakukan evaluasi mandiri di mana saja dan kapanpun. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi ceramah partisipatif, diskusi, discovery learning, pembelajaran berbasis masalah, serta penugasan melalui LMS. CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, menguasai konsep dan prinsip pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan perairan, serta proses pemanfaatan dalam berkarya. CPL 2, mampu merencanakan, mengaplikasikan, dan mengevaluasi pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan perairan, serta berkelanjutan dengan pendekatan ekosistem. CPL perlu dituangkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang merupakan tingkat kemampuan yang harus diselesaikan mahasiswa setelah menyelesaikan satu mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah planktonologi adalah sebagai berikut. CPMK 1 menjelaskan pengertian dan konsep dasar planktonologi dan klasifikasi plankton baik morfologi, taksonomi, dan fisiologinya. CPMK 2 menganalisis peran ekologis plankton dalam rantai makanan dan interaksinya dengan komponen ekosistem akuatik lainnya. CPMK 4 mengaplikasikan metode pengambilan sampel, pengumpulan, identifikasi, dan analisis plankton di laboratorium, lapangan, serta menginterpretasikan data yang diperoleh dan juga bisa mahasiswa mampu melakukan metode kultur plankton. CPMK 4 mengaplikasikan pengetahuan planktonologi dalam bidang perikanan, pemantauan kualitas air, dan isu-isu lingkungan global seperti perubahan lingkungan. Materi pembelajaran terdiri dari 3 materi, yaitu definisi dan lingkungan hidup planktonologi, kemudian peranan plankton dalam ekosistem akuatik, klasifikasi plankton, ekologi plankton, metode pengambilan dan juga identifikasi sampel, kemudian kultur plankton dan aplikasi planktonologi dalam perikanan, dan yang terakhir adalah isu-isu terkini planktonologi terhadap perubahan iklim. Kelulusan mahasiswa pada mata kuliah planktonologi ditentukan berdasarkan komponen penilaian berupa 1. Aktivitas partisipasif
atau cash-based learning sebanyak 23-35%, tugas terstruktur sebanyak 10%, kuis sebanyak 10%, UTS dan UAS sebanyak 15%. 3 komponen dalam pembelajaran mata kuliah planktonologi adalah dia delivery, interaction, dan juga assessment. Delivery adalah penyampaian materi yang diberikan kepada mahasiswa, kemudian interaksi adalah interaksi antara dosen dengan mahasiswa berupa diskusi maupun tanya jawab, dan yang terakhir adalah assessment atau penilaian. Adapun untuk dapat lulus pada mata kuliah planktonologi ini, mahasiswa perlu mendapatkan paling tinggi nilai A dan paling rendah nilai D dengan kriteria penilaian. Kemudian referensi yang saya gunakan adalah An Introduction to Phytoplankton Diversity dan Ekologi oleh Rumapal Awik Kumar Choudhury. Kemudian ada Identifying Marine Phytoplankton juga oleh Carmelo R. Thomas. Bagian selanjutnya adalah video praktek pembelajaran di kelas pada mata kuliah planktonologi pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, sebelum kita mulai pertemuan ketiga kuliah planktonologi ini, kita awali dulu dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum ke materi, teman-teman tolong buka teraversanya untuk absen dulu ya. Oke, ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi plankton ya. Nanti klasifikasi ini berdasarkan fungsi ekologis, ukuran tubuh, siklus hidup, habitat, dan juga distribusinya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke bab ini, ada yang perlu saya tanyakan. Apakah kalian masih ingat dengan materi yang sebelumnya? Oke. Kemarin kita bahas apa? Oke, ya. Definisi plankton dan juga apa sih peranannya dia. Nah, kalau definisi plankton ada yang tahu apa? Oke, ya betul ya. Berarti masih ingat ya. Kemudian peranannya apa sih? Oke, ya masih ingat semua ya. Oke, karena udah ingat dengan materi yang sebelumnya, jadi kita akan lanjut ke materi yang hari ini ya. Nah, sebelum ke materi, pada pertemuan kali ini diharapkan nanti mahasiswa akan mampu memahami karakteristik umum dan kelompok utama plankton. Kemudian ada CPMK pada pertemuan kali ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian konsep dasar planktonologi dan keanekaragaman plankton, termasuk klasifikasi, morfologi, dan fisiologinya. Nah, sub CPMK pada mata kuliah pada pertemuan hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik umum plankton serta mengidentifikasi kelompok utama, yaitu zoo dan fitoplankton. Nah, kata kuncinya yaitu adalah fungsi ekologis, ukuran tubuh, siklus hidup, habitat, dan juga sebarannya. Oke. Nah, berikutnya yaitu kita akan mempelajari mengapa sih plankton itu perlu diklasifikasikan. Nah, suatu organisme plankton itu dia bisa masuk ke dalam beberapa klasifikasi, ya. Nah, pertama, kenapa kita perlu mengklasifikasikan plankton, yaitu agar memudahkan identifikasi perannya dalam ekosistem. Ya, kemudian yang kedua, menentukan metode sampling apa sih yang paling cocok yang akan digunakan ketika kita akan melakukan identifikasi terhadap plankton. Kemudian menjelaskan bagaimana dinamika komunitas berdasarkan ruang dan waktu, dan yang terakhir kita bisa membantu memahami rantai makanan dan daur unsur hara dalam suatu ekosistem. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada? Kalau iya, gimana Priyanka? Kira-kira apakah plankton ini berperan penting dalam kehidupan ikan? Oke, ya. Pertanyaan bagus ya Priyanka. Plankton ini memiliki peran yang sangat penting ya.
Ya, dia itu memiliki peranan sebagai sumber makanan ya. Apalagi fitoplankton dia sebagai produser utama dan zooplankton itu menghubungkan antara produsen utama dengan konsumen yang berikutnya ya. Jadi perlu dipelajari dan diklasifikasikan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup. Kita lanjut dengan materi berikutnya. Nah, ini klasifikasi plankton ini bisa teman-teman lihat dibagi menjadi ada berapa? Ada 4 ya. Oke, ya ada 4. Yang pertama adalah Fungsi ekologis. Oke, yang kedua siklus hidup, yang ketiga ukuran tubuh, dan yang keempat adalah sebaran dan habitatnya. Nah, kalau fungsi ekologisnya ini berarti ada berapa kelompok? 4 ya. Apa aja? Fitoplankton, zooplankton, ya, dan ferioplankton. Nah, kalau siklus hidupnya itu ada holoplankton, meroplankton, dan yang terakhir adalah tikoplankton. Kalau berdasarkan ukuran tubuhnya ada femto hingga mega, di mana ukurannya itu kurang dari 0,1 mikrometer dan sampai lebih dari 200 mm ya. Kemudian kalau sebarannya itu ada dia sebaran secara vertikal dan horizontal. Kalau secara vertikal itu ada mesoplankton dan hipoplankton. Kemudian kalau secara horizontal ini ada neritik, oceanic ataupun epiplanktonik ya. Secara dari daratan sampai ke lautan. Jadi ada macam-macam jenis plankton. Ada plankton darat, kemudian ada juga plankton yang dia persebarannya di laut. Kemudian lanjut ya. Nah, 4 kelompok fungsional ya, tadi berdasarkan fungsinya itu kan ada fitoplankton, ya kan, tadi ada zooplankton, kemudian ada bakterioplankton, dan ada ferioplankton. Nah, peranannya dia, kan ini secara fungsi ekologis ya, berarti peranannya dia seperti apa sih? Kalau fitoplankton, kalian semua udah tahu kan perannya dia sebagai apa? Ya, produser primer. Kemudian kalau zooplankton, tadi apa peranannya? Ya konsumen atau menghubungkan produsen ke konsumen berikutnya seperti itu. Kemudian kalau bakterioplankton berarti dia bakteri. Fungsi bakteri itu apa? Jadi dia mengurai. Jadi bakteri pun ada yang pergerakannya itu melayang-layang ya, mengikuti arus, makanya dia disebut sebagai bakterioplankton. Kemudian yang terakhir adalah ferioplankton, virus yang dia hidupnya seperti plankton, melayang-layang seperti itu ya. Dia bisa menginfeksi mikroba, mempengaruhi siklus karbon melalui viralsan. Kemudian lanjut ya, ini tadi kan udah dijelaskan tadi sedikit mengenai fitoplankton itu apa. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Contoh-contoh daripada fitoplankton yang berperan sebagai produser ya. Fitoplankton itu dibagi menjadi 4 kelas utama, yaitu diatom, Dinoflagellata, Cyanobacter, kemudian Chlorophyceae. Ciri-cirinya ini saya berikan gambaran sedikit ya. Sebelum nanti ini akan dibahas pada pertemuan yang akan datang ya. Jadi dinding sel silika, kemudian contohnya itu adalah seperti itu, ada gambarnya ya, bisa dilihat ya. Ini ada Melosira ya. Ini contoh dari diatom, kemudian contoh dari Dinoflagellata, yaitu dia memiliki 2 flagel, ada Cetarium, kemudian Cyanobacter, ada Oscillatoria, kemudian ada Chlorophyceae. Ini umumnya dia dijumpai di berbagai habitat ya. Nah, kalau Dinoflagellata itu dia bisa memicu yang namanya Hamplum alga bloom. Kira-kira kenapa sih? Ada yang tahu nggak kenapa Dinoflagellata itu bisa memicu Hamplum alga blooms? Ada yang tahu tidak? Ya, oke. Karena yang pertama itu Dinoflagellata itu dapat menghalangi cahaya matahari, Bu. Terus kedua itu dia tidak melakukan proses fotosintesis, dan juga itu tidak membutuhkan oksigen. Oke, iya. Betul ya, itu ya kenapa dia seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Ada satu dari jenis fitoplankton yang dia tidak bisa langsung memanfaatkan nitrogen, yaitu dari Cyanobacter. Kemudian kita lanjut dengan zooplankton. Zooplankton ya, tadi fungsi ekologisnya dia tuh menghubungkan energi. Jadi dalam rantai makanan dia menghubungkan produser ke
konsumen ya. Kelompok hewan yang mengontrol, dia fungsinya itu selain sebagai penghubung antara produser ke konsumen, dia juga mengontrol blooming daripada fitoplankton. Ini adalah contoh-contohnya ya. Ada Copepoda ya, ada Copepoda, kemudian ada Cladocera, ada Rotifera, kemudian ada Cectonacta dan ada Protozoa, dan yang terakhir adalah Meroplankton. Ya, contohnya adalah larva ikan dan juga larva udang dan kepiting. Nah, peran kunci daripada si zooplankton itu adalah mengalirkan energi dari fitoplankton menuju ke ikan dan sampai ke predator tingkat tinggi ya. Lanjut ya. Oke, lanjut dengan tadi ya, ada zoo, fito, kemudian ada bakterio dan virio ya. Nah, ini adalah komponen mikroskopik ya, yang sangat berpengaruh ya. Mereka itu memiliki ukuran yang sangat kecil ya. Kemudian bakterioplankton ini yaitu bakteri yang hidup melayang di kolom air. Kemudian umumnya sangat kecil dan tidak berinti sel. Nah, perannya itu tadi mengurai apa? Ya, mengurai bahan organik ya. Kemudian berikutnya ada virioplankton ya. Dia sama juga berukuran sangat kecil ya, tapi dia biasanya menginfeksi ya. Baik itu dia bisa menginfeksi plankton, zoo maupun fitoplankton ya. Peranan dari bakterioplankton dan juga viroplankton ini dia sebagai regenerasi nutrien ya, yang nantinya akan dimanfaatkan kembali oleh produser. Produsernya siapa? Oke, ya, kita lanjut ya. Nah, kemudian tadi sudah ada klasifikasi berdasarkan fungsi ekologis. Nah, berikutnya adalah klasifikasi berdasarkan ukuran ya. Klasifikasi berdasarkan ukuran itu tadi ada sekitar satu femtoplankton, dia yang paling ukuran paling kecil, contohnya adalah virus ya. Kemudian ada pikoplankton, bakteri, kemudian ada nanoflagellata kecil, kemudian mikroplankton, diatom, dinoflagellata, mesoplankton, kemudian ada makroplankton, dan yang terakhir megaplankton ya. Contohnya adalah ubur-ubur, karena dia walaupun bisa berenang tapi pergerakannya terbatas ya. Nah, di sini semakin kecil ukuran plankton, semakin sulit diamati dengan mikroskop ya, sehingga butuh menggunakan pendekatan molekuler ya. Lanjut ya. Kemudian apakah organisme bisa menjadi plankton sepanjang hidupnya? Tidak ya, dia ada yang sepanjang hidupnya memang menjadi plankton, itu adalah pengertian dari holoplankton. Ada yang sepanjang hidupnya, sebagian siklus hidupnya, maksudnya dia bisa menjadi plankton tapi bisa berubah menjadi nekton maupun neuston ataupun bentos. Itu adalah pengertian dari meroplankton. Nah, kalau misalnya holoplankton contohnya apa? Iya. Oke, kalau yang dia hidupnya menjadi selamanya menjadi ada yang menjadi nekton ataupun bentos, itu biasanya adalah larva ikan ya. Jadi waktu kecil dia, pada saat dia larva dia menjadi plankton, tapi ketika dewasa dia berubah menjadi nekton ya. Oke ya, kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai di sini? Iya, gimana? Kira-kira kenapa ya Bu, satu organisme plankton itu bisa masuk ke beberapa klasifikasi? Oh ya, pertanyaan bagus ya Dinda. Jadi kenapa satu organisme plankton itu bisa masuk ke dalam klasifikasi lebih dari satu ya? Karena mereka itu memiliki fungsi atau peranan yang juga bisa masuk ke semuanya. Misalnya contoh ya, ini misalnya tadi secara fungsi ekologisnya plankton itu ada fito, zoo, dan juga ada bakteri dan ada vibrio. Tapi ketika ada klasifikasi berdasarkan ukuran, si virus itu masuk ke dalam nano maupun piko seperti itu ya. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini kita lanjutkan lagi, ada klasifikasi berdasarkan habitat ya. Habitat ada dua ya, secara yang dia habitat ini karena apa ada klasifikasi ini, karena adanya faktor-faktor lingkungan ataupun faktor-faktor fisika kimia yang mempengaruhi akhirnya plankton itu dia mengalami persebaran secara habitat ya. Ada tiga ya. Yang pertama, kalau dia tinggalnya di
perairan yang tergenang ya kita bisa sebut sebagai limnoplankton ya. Tapi kalau dia hidupnya di perairan yang bergerak contohnya atau mengalir contohnya adalah sungai, kita bisa sebut sebagai potamoplankton ya. Kemudian ada persebarannya secara itu horizontal yang tadi saya bilang di awal ya, dari sungai akhirnya sampai ke lautan, yaitu ada haliplankton dan juga estuarin plankton. Dan ini yang mempengaruhi perbedaan salinitas ya, betul, perbedaan salinitas. Kemudian yang terakhir adalah epiplankton dan batiplankton. Kalau epiplankton dan batiplankton ini berdasarkan kedalaman ya. Oke, lanjut ya. Oke, ini yang membedakan plankton neritik dan oseanik ya. Plankton neritik tadi itu dia yang hidup di perairan payau dengan salinitas yang kurang dari 10 ya. Kemudian ada planktonid oseanik itu hidup di perairan lepas hingga tengah samudra. Ini ya ada gambarnya bisa dilihat ya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan sebaran tadi ya, berdasarkan kedalaman ada epiplankton, mesoplankton dan juga hipoplankton. Epiplankton itu dia berada di kedalaman sekitar 0 sampai 100 ya. Kemudian kalau yang mesoplankton 100 sampai 400. Kemudian kalau yang hipoplankton dia lebih dari 400 meter ya. Ya, contohnya kalau yang epiplankton itu Trinodesmium, kemudian biasanya dia banyaknya itu adalah fitoplankton karena di bagian lapisan itu membutuhkan cahaya matahari. Kemudian lanjut ya. Lanjut lagi dengan klasifikasi tadi berdasarkan habitat, ada yang di air tawar ya. Ini klasifikasi membantu memilih metode sampling ya. Jadi ada yang di air tawar, ada yang target, berarti kalau kita mau sampling berdasarkan target berarti kita lihat ukurannya ya. Tadi sudah jelaskan di awal. Kemudian kalau udah tahu kita mau cari yang ukuran kurang dari 2 milimikron, berarti kita membutuhkan alat sampling filter yang lebih kecil dari itu, seperti itu. Kemudian nanti juga membantu untuk identifikasi ya. Tadi kalau ukuran yang kecil berarti kita tidak bisa menggunakan mikroskop biasa ya, tapi menggunakan mikroskop molekuler seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Oke, kesimpulannya coba ada yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulannya berarti tadi kalau berdasarkan siklus hidupnya ada berapa? Oke, ya ada ya 4 ya. Tadi ada fito, ya zoo dan sebagainya ya. Kemudian kalau berdasarkan ukuran juga tadi udah jelas ya. Nah, kesimpulannya itu adalah satu, klasifikasi plankton itu akan memudahkan kita memahami peran ya. Peranannya dia itu apa sih sebagai sebagai plankton itu, kemudian ukuran, fase hidup, habitat dan juga distribusi plankton dalam ekosistem perairan ya. Dan juga kita akan tahu fungsi ekologisnya itu seperti apa, menjelaskan peranan dia dalam rantai makanan itu sebagai apa ya peranannya ya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir tadi ada ukuran tubuh. Nah, ukuran tubuh itu akan membantu kita dalam melakukan metode ketika kita mau sampling ya. Alat saringannya yang mesesnya berapa dan seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah siklus hidup, yaitu menjelaskan distribusi dan dinamika komunitasnya. Jadi misalnya kita mau ngambil di laut atau di mana kayak gitu, terus metodenya seperti apa dan bagaimana. Nah, sebelum kita tutup mata kuliah kali ini ada kuis ya, teman-teman bisa untuk scan barcode pada kuis ini ya. Oke. Oke, langsung jawab ya. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Oke, oke cukup. Oke, kita lanjutkan dengan tugas pertemuan berikutnya ya. Pertemuan keempat ya, nanti akan membahas keanekaragaman fitoplankton ya. Nanti teman-teman akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nanti teman-teman bagi sendiri ya kelompoknya ya. Nanti tugasnya itu adalah pilih salah satu divisi utama fitoplankton.
Jelaskan ciri contoh dan peranannya, kemudian susun dalam bentuk makalah dan presentasi dengan minimal 4 referensi ya. Jadi nanti teman-teman harus menyertakan referensi ya. Temanya dipilih sendiri, nanti referensinya apa, dan yang terakhir tugas itu akan dikumpulkan H-1 sebelum pertemuan ke-7. Ya, oke. Nanti di L dulu ya. Ini adalah referensi yang saya gunakan, ada 3 ya. Ini ada an introduction to phytoplankton diversity and ecology. Kemudian ada identifying marine diatom dan dinoflagellata. Dan yang terakhir adalah identifying marine phytoplankton ya. Oke, nanti untuk pembahasan tugas kalian menggunakan jurnal yang sesuai dengan yang terbaru gitu ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya, sudah tahu ya. Sebelum saya tutup, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekaman video pembelajaran pada mata kuliah planktonologi. Video ini digunakan untuk melengkapi persyaratan penyusunan dokumen penyertaan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam penilaian untuk kinerja di bidang pengajaran dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan rekan sejawat dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.